Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Pamuji dari kelompok pertama teori-teori komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan 7 tradisi teori komunikasi. Kemudian yang pertama yaitu latar belakang. Dalam teori komunikasi dijelaskan mengenai beberapa tradisi. Menurut Robert Craig, mencoba menyebut adanya 7 tradisi dalam kajian komunikasi yaitu semiotik, fenomenologi, sibernetik, psikologi sosial, sosial budaya, kritis, dan retorika. Beberapa tradisi komunikasi ini bertentangan dengan yang lainnya, sementara yang lainnya saling melengkapi. Sebagai sebuah kelompok tradisi, tersebut memberikan hubungan yang cukup untuk memperkenankan kita melihat teori-teori secara bersamaan serta memahami persamaan dan perbedaan secara mendasar. Kemudian rumusan masalah, apa saja 7 tradisi teori komunikasi? Yang kedua, apa saja yang termasuk ruang lingkup pembahasan dari tradisi-tradisi tersebut? Kemudian yang ketiga, apa perbedaan dari ketujuh tradisi tersebut? Langsung saja mengenai pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian 7 tradisi komunikasi. 7 tradisi komunikasi merupakan dasar-dasar dari teori komunikasi yang memiliki kesamaan, sehingga dikelompokkan menjadi 7 tradisi komunikasi. Tradisi ini ditemukan oleh Robert Craig. Craig berpendapat bahwa ilmu komunikasi tidak dapat disatukan dalam satu lingkup yang besar. Tapi teori komunikasi dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Robert Craig menemukan cara untuk mengatur teori komunikasi yang beraneka ragam tersebut, yaitu yang pertama, kita perlu memahami bahwa terdapat beberapa kesamaan antara teori yang satu dengan yang lainnya. Kesamaan ini disebut dengan metamodel, karena hal ini merupakan model dari teori. Craig berpendapat bahwa semua teori memiliki manfaat untuk mendukung cara pandang tertentu untuk melihat dunia. 7 tradisi komunikasi yang ditemukan oleh Craig diantaranya yaitu yang pertama, tradisi psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan tradisi komunikasi yang memperhatikan pentingnya interaksi yang mengaruhi proses mental dalam diri individu. Aktivitas komunikasi merupakan salah satu fenomena psikologi sosial seperti pengaruh media massa, propaganda, atau komunikasi antar personal lain atau antar individu. Kemudian tradisi ini memiliki fokus pada kajian perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian, sifat, dan persepsi. Pada dasarnya, tradisi ini memberikan pemahaman bagaimana manusia memproses informasi. Proses sebuah informasi ini berlangsung secara internal dalam diri manusia seperti berpikir, memahami, menggunakan ingatan jangka pendek dan jangka panjang, hingga membuat suatu pemaknaan. Beberapa konsep penting dalam tradisi ini adalah judgment, prejudice, anxiety, dan sebagainya. Ada 3 cabang besar dalam tradisi psikologi sosial. Yang pertama yaitu teori perilaku atau behavioral. Memberikan perhatian pada bagaimana seorang berlaku atau bertindak dalam berbagai situasi komunikasi yang dihadapinya. Tipikal dari teori ini adalah kepala hubungan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, teori kognitif memberikan perhatian pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan mengolah informasi yang akan menghasilkan perilaku dan tindakan. Apa yang kamu lakukan dalam berkomunikasi tidak hanya tergantung pada stimulus respon, tapi juga proses mental untuk memaknai suatu informasi. Kemudian yang ketiga yaitu teori biologis, menjelaskan bagaimana peran dari struktur dan fungsi otak serta faktor genetik yang dimiliki seseorang mempengaruhi perilakunya. Yang kedua yaitu tradisi sibernetik. Tradisi sibernetik berkaitan dengan proses pembuatan keputusan. Tradisi ini berasal dari teori sistem yang menyatakan bahwa suatu hubungan yang saling menggantungkan dalam unsur atau komponen yang ada dalam sistem. Tradisi ini menjelaskan komunikasi sebuah sistem kontrol. Teori-teori yang terdapat pada tradisi sibernetik menawarkan perspektif yang luas, bagaimana berbagai variasi yang luas dari proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja.
Komunikasi dipahami sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tradisi sibernetik ada 3 macam teori, yaitu teori sistem dasar, teori sistem umum, dan sibernetik tingkat kedua. Yang ketiga yaitu tradisi semiotik. Tradisi ini berakar dari bahasa. Tradisi ini mencoba membahas hakikat simbol yang mengandung makna tertentu dalam proses komunikasi. Simbol merupakan produk budaya suatu masyarakat untuk mengungkapkan ide-ide, makna, dan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Tradisi semiotik terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Kemudian, tradisi semiotik terbentuk atas 3 kajian. Yang pertama yaitu semantik. Kajian yang menjelaskan bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Contohnya, pertanyaan yang lebih halus adalah arti apa saja yang dibawa oleh tanda ke dalam pikiran seseorang dalam suatu situasi. Kemudian sintaktik, kajian yang menghubungkan satu tanda dengan tanda lain. Artinya sebuah tanda tidak dapat berdiri sendiri. Hampir semuanya selalu menjadi bagian dari sistem tanda atau kelompok tanda yang lebih besar yang diatur dalam cara-cara tertentu. Kemudian pragmatik, mengkaji bagaimana tanda dapat membuat perbedaan dalam kehidupan manusia atau penggunaan praktis serta berbagai akibat dan pengaruh tanpa tanda pada kehidupan sosial. Kita harus memiliki pemahaman bersama bukan hanya pada kata-kata tapi juga pada struktur bahasa, masyarakat, dan budaya agar komunikasi ini dapat mengambil perannya. Kemudian yang keempat yaitu tradisi retorika. Tradisi ini menjelaskan untuk konteks komunikasi antarpersonal dan komunikasi massa. Komunikasi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berlangsung secara efektif. Awalnya, retorika berhubungan dengan konsep persuasi sehingga seringkali dipahami sebagai seni penyusunan argumen dan pembuatan naskah pidato. Contoh tradisi retorika ini yaitu retorikanya Bapak Soekarno. Seperti itu. Tradisi retorika memiliki 5 karya agung yaitu penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. Yang kelima yaitu tradisi sosial budaya. Komunikasi berlangsung dalam konteks budaya tertentu. Maka dari itu komunikasi memiliki pengaruh terhadap budaya suatu masyarakat. Tradisi ini memfokuskan pada bentuk-bentuk interaksi antar manusia daripada karakteristik individu. Tradisi sosial budaya menunjukkan pemahaman makna, norma, peran, peraturan, serta nilai budaya yang dijalankan secara interaktif dalam komunikasi. Tradisi ini berupaya memahami cara-cara yang dalamnya manusia secara bersama-sama menciptakan realitas kelompok, organisasi, dan budaya. Tradisi sosial kultural ini memiliki sejumlah sudut pandang yang berpengaruh antara lain yaitu paham interaksi simbolis, konstruksionisme, sosiolinguistik, filosofi bahasa, etnografi, dan etnometodologi. Kemudian yang keenam yaitu tradisi kritis. Tradisi ini berangkat dari asumsi yang memperhatikan adanya kesenjangan dalam masyarakat. Dalam proses komunikasi terdapat dominasi oleh kelompok tertentu yang membuat kelompok masyarakat lain lemah. Sehingga demikian komunikasi dilihat dari sudut pandang kritis. Tradisi kritis diawali oleh Friedrich Engels dan Karl Marx. Marx mengajarkan bahwa ekonomi merupakan dasar dari segala struktur sosial dan menganggap kapitalis merupakan penindasan terhadap buruh dan kelas pekerja. Tradisi kritis ini menjelaskan bahwa kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki suatu kelompok serta penindasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain merupakan produk dari bentuk komunikasi tertentu yang ada di masyarakat. Pemikiran yang dikemukakan dalam tradisi kritis ini dipandang penting dalam perkembangan teori komunikasi sekarang. Dalam perkembangannya, teori kritis ini memiliki sejumlah percabangan antara lain yaitu Marxisme. Ajaran Marxisme hasil pemikiran Karl Marx ini merupakan asal muasal dari teori kritis.
Menurut ajaran ini, alat produksi ekonomi di masyarakat menentukan sifat dan bentuk masyarakat bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu Frankfurt School. Pada anggota Frankfurt School yang memiliki berbagai macam latar belakang pendidikan berkumpul atas dasar kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, yaitu filsafat, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Dalam upaya mendorong munculnya pemikiran sosial yang luas dan mampu menawarkan kajian yang komprehensif yang dapat mendorong perubahan atau transformasi masyarakat, budaya, ekonomi, dan kesadaran. Kemudian yang ketiga yaitu postmodernisme, yaitu masa setelah modernisme. Ditandai dengan sifat relativitas, tidak ada standarisasi nilai, menolak pengetahuan yang sudah jadi dan dianggap sebagai sesuatu yang sakral atau grand naratif. Yang keempat yaitu feminisme. Kajian ini memiliki beragam definisi mulai dari pergerakan untuk menyelamatkan hak-hak perempuan hingga perjuangan untuk menegaskan perbedaannya. Penelitian feminisme ini lebih dari sekedar kajian terhadap gender. Feminisme berupaya untuk memusatkan teori terhadap pengalaman perempuan dan untuk membicarakan kategori gender dan sosial lainnya, termasuk ras, etnik, kelas, dan seksualitas. Kemudian yang ketujuh yaitu tradisi fenomenologi. Tradisi fenomenologi mengamati kehidupan sehari-hari dalam suasana alamiah. Tradisi ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki makna dan nilai-nilai yang dianut oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalaman pribadinya. Tradisi ini memperhatikan pada pengalaman sadar seseorang. Fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas. Semua yang diketahui adalah apa yang Anda alami. Ada 3 prinsip dasar fenomenologi, yaitu pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar, makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang, dan kata lain, bagaimana Anda berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi Anda. Kemudian, bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu. Kemudian, kajian fenomenologi dibagi menjadi 3, yaitu ada yang klasik. Biasanya dihubungkan dengan Edmund Husserl atau pendiri fenomenologi modern. Menurutnya, kebenaran dapat diyakinkan melalui pengalaman langsung dengan catatan kita harus disiplin dalam mengalami segala sesuatu. Kemudian persepsi, manusia merupakan sosok gabungan antara fisik dan mental yang menciptakan makna di dunia. Kemudian yang terakhir yaitu hermeneutik, yang dihubungkan dengan Martin Heidegger. Baginya realitas itu tidak diketahui dengan analisis yang cermat atau pengurangan, melainkan oleh pengalaman alami yang diciptakan oleh penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kemudian yang terakhir penutup atau kesimpulan, setiap tradisi memiliki karakter khusus dalam beberapa hal. Tradisi tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, bahkan saling menolak satu sama lainnya. Tradisi ini saling mempengaruhi, bahkan saling menutupi. Tradisi komunikasi tidak banyak memberikan kontribusi pada aspek komunikasi itu sendiri. Lebih dari itu, tradisi komunikasi ini menjadi objek kajian sehingga komunikasi bisa menjadi multidisipliner. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan khilafan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.